Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Imam Al-Ayubi selaku dosen pengampu mata perkuliahan inovasi pembelajaran. Alhamdulillah, pada kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai metodologi postmodern kritik dalam penelitian pendidikan matematika. Materinya yaitu mengenai mempromosikan cara berpikir dan cara pandang yang lain. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Dini Islamiyah, dan rekan-rekan saya, ada Bapak Ivan Infarsah, ada Teh Indah Permatasari, dan ada Teh Norafiah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan dalam materi membahas ada awalnya yaitu perkembangan awal, yang mana pada tahun 1950-an dan 1960-an penelitian pendidikan matematika itu masih sangat muda dan cenderung mengikuti pendekatan tradisional, yaitu berfokus pada epistemologi matematika atau cara kita mengetahui tentang matematika. Lalu ada teori psikologi, yaitu bagaimana kita belajar matematika, dan ada metode statistik, yaitu untuk menganalisis data. Lalu awalnya tuh pada tahun 1980-an, yaitu Higginson mengusulkan perluasan perspektif tidak hanya terbatas pada matematika, melainkan psikologi, juga melibatkan sosiologi dan filsafat. Nah, mengapa sih filsafat ini perlu gitu? Nah, jawabannya yaitu karena semua aktivitas intelektual itu termasuk penelitian itu didasari pada asumsi-asumsi filosofis, yang mana asumsi itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, seperti apa itu pengetahuan, kebenaran, dan tujuan pendidikan. Juga ada termasuk sosiologi, karena terdapat faktor-faktor sosial dan budaya yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Next, ada perkembangan lebih lanjut, yaitu pada tahun 1980-an, yaitu punya TME Group atau Theory of Mathematics Education, yang mana mendorong suatu pemikiran yang memang lebih kritis dan refleksi dari penelitian pendidikan matematika. Lalu ada akhir 1970-an dan awal yaitu 1980-an, di mana peneliti itu mulai mengadopsi teori dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, psikologi budaya, dan sosiologi. Dan terakhir ada momen-momen historis, yaitu di mana materi ini itu mengidentifikasi beberapa momen penting dalam perkembangan pendidikan matematika, seperti momen yang mana ada proses produk, momen interferens dan konstruktivis, perubahan sosial, ada momen perubahan sosial politik, di setiap momen yang memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda. Nah, lalu ada metodologi postmodern kritis. Nah, di metodologi postmodern kritis itu ada teori, metodologi, metode, dan epistemologi. Nah, materi ini tuh menjelaskan bagaimana suatu teori, metodologi, metode, dan epistemologi yang memang saling berkaitan dalam penelitian. Ada metodologi lintas momen. Nah, kalau ini itu peneliti itu dapat menggabungkan dari berbagai pendekatan, dari mulai momen-momen historis sangat berbeda-beda. Dan yang terakhir adanya kemungkinan yang memang tidak mengenakan. Nah, pendekatan postmodern kritis ini memungkinkan suatu peneliti untuk mengenali aspek-aspek yang mungkin tidak nyaman atau bahkan dalam penelitian matematika. Nah, mungkin itu tadi pendahuluan dalam materi yang dibahas kali ini. Dilanjutkan
materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Teh Indah Permatasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada keterkaitan dan paradigma penyelidikan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, keterkaitan antara teori, metodologi, metode, dan epistemologi. Menurut Crotty, tahun 1998 dalam diskusi umum tentang keterkaitan teori, metode, metodologi, dan epistemologi mengklaim bahwa titik awal penelitian ilmu sosial atau pendidikan matematika atau lainnya dimulai dengan dua pertanyaan. Yang pertama, metodologi dan metode apa yang akan digunakan dalam proyek penelitian yang diusulkan. Dan yang kedua, bagaimana metodologi dan metode tersebut dibenarkan. Tersirat dalam pembenaran tersebut adalah gagasan bahwa metode diatur oleh beberapa pilihan metodologis yang didorong oleh beberapa perspektif teoritis, yang pada gilirannya diinformasikan oleh beberapa pendirian epistemologis. Akibatnya, dua pernyataan awal dengan cepat berkembang menjadi 4, yaitu metode apa yang diusulkan, metodologi apa yang mengatur pemilihan dan penggunaan metode, perspektif teoritis apa yang mendorong metodologi yang dipilih, dan yang terakhir, pandangan epistemologi apa yang mendasari perspektif teoritis tertentu. Selanjutnya, yang kedua ada memetakan momen pendidikan matematika ke dalam paradigma penyelidikan. Penggunaan konsep paradigma menurut Kuhn tahun 1992 sampai 1996 dimaksudkan untuk menggambarkan pergeseran dalam tradisi atau sains normal, yaitu tradisi sains historis yang berlandaskan kuat. Bedakan bukan oleh kegagalan satu metode dengan metode lainnya, melainkan oleh cara-cara yang tidak sepadan dalam melihat dunia secara berbeda dan mempraktikkan sains di dalamnya. Menurut Guba dan Lincoln, tahun 1994 mengklaim bahwa paradigma penyelidikan mendefinisikan bagi para peneliti, yaitu apa yang menjadi pokok bahasannya dan apa yang termasuk dalam dan di luar batas penyelidikan yang sah. Mereka berpendapat bahwa tanggapan terhadap 3 pertanyaan mendasar dan saling terkait, yaitu pernyataan ontologis, pertanyaan epistemologis, dan pertanyaan metodologis, memberikan keyakinan dasar yang mendefinisikan paradigma penyelidikan. Ketiga pertanyaan tersebut saling terkait karena jawaban yang diberikan untuk setiap pertanyaan, jika diambil dalam urutan apapun, membatasi bagaimana pertanyaan lainnya dapat dijawab. Selanjutnya, ada pemetaan momen penelitian pendidikan matematika ke paradigma inquiry, yaitu yang pertama, proses ke momen produk tahun 1970, yaitu meramalkan. Selanjutnya, interpretivis ke momen instruktivis tahun 1980, itu memahami. Poin selanjutnya, perubahan sosial atau pertengahan 1980-an, yaitu memahami, meskipun pemahaman kontekstual atau membebaskan atau berosilasi di antara keduanya. Yang terakhir, perubahan sosial ke politik tahun 2000-an, yaitu membebaskan atau dekonstruksi atau berosilasi di antara keduanya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tenda atas pemaparannya. Dilanjutkan pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Teh Nolapia. Saya persilahkan. Oke, kemudian metodologi lintas momen, penelitian tentang pengajaran matematika yang efektif. Yang pertama, proses produk. Momen proses produk dicirikan dengan menghubungkan proses praktik kelas dengan hasil pencapaian siswa atau produk.
Secara teoritis dan metodologis, para peneliti saat ini mengandalkan inferensi statistik kuantitatif sebagai sarana untuk memprediksi fenomena sosial dengan mengamati dan mengukur alam semesta yang masuk akal secara objektif. Yang kedua, momen interpretatif konstruktivis. Pada masa interpretivis konstruktivis sekitar tahun 1980-an, tujuan peneliti bukan lagi untuk memprediksi fenomena sosial, melainkan untuk memahaminya. Karena kemunculannya yang hampir bersamaan dalam penelitian pendidikan matematika pada tahun 1980-an, peneliti interpretivis dan peneliti konstruktivis digabungkan menjadi satu massa. Meskipun demikian, kedua aliran penelitian ini diposisikan dengan aman dalam paradigma memahami. Keduanya mencari pemahaman dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, keduanya mengambil kemungkinan teoritis dan metodologis yang berbeda. Yang ketiga, momen perubahan sosial. Para peneliti yang karyanya diposisikan dalam momen perubahan sosial mengakui bahwa memahami fenomena sosial sangat erat kaitannya dengan konteks sosiokultural. Dan itu, makna pemikiran dan penalaran dipahami sebagai produk aktivitas sosial. Yang keempat, momen pergantian sosial politik. Momen pergantian sosial politik, momen pergantian sosial. Penelitian di momen pergantian sosial politik dapat ditemukan dalam salah satu dari dua paradigma, yakni titik atau dekonstruksi. Kemudian ada keterkaitan dan keterjeratan di seluruh momen. Dalam studium, peneliti yang bermaksud baik berusaha untuk membuat pengertian dinamika ruang kelas matematika yang lebih efektif atau lebih baik. Berbagai intra dan interaction yang terjadi antara guru, siswa, dan matematika dalam konteksnya dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teknorapi atas pemaparannya. Dilanjut pemaparan selanjutnya yang akan diberikan saya kepada Bapak Ipan Ifansah. Baik, yang selanjutnya yaitu berbagai kemungkinan dengan atau dalam metodologi postmodern kritis. Nah, pada poin yang keempat ini membahas berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh metodologi postmodern kritis dalam penelitian pendidikan matematika. Jadi metodologi ini memberikan perspektif baru yang sangat penting untuk memahami kompleksitas pendidikan di era modern. Nah, ada asumsi tipe filosofis yang subpoin pertama itu asumsi tipe filosofis, yaitu ada penggabungan teori. Nah, di sini kita melihat bagaimana teori kritis dan teori postmodern bisa saling melengkapi. Ini artinya kita menggabungkan cara berpikir kritis dengan pandangan postmodern untuk memahami pendidikan matematika dengan lebih baik. Dan asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa pengetahuan tidak pernah netral. Pengetahuan itu selalu terkait dengan konteks sosial dan budaya. Kita perlu menyadari hal ini saat melakukan penelitian. Lalu ada kolaborasi. Nah, dalam penelitian penting untuk melibatkan partisipan sebagai rekan. Nah, ini maksudnya gimana? Yaitu peneliti dengan partisipan itu bekerja sama. Jadi bukan hanya peneliti yang mengontrol semuanya. Jadi harus ada harus ada dari partisipan juga. Nah, selanjutnya itu keterkaitan proses. Nah, maksudnya penelitian itu tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial. Kita perlu memperhatikan bagaimana konteks ini mempengaruhi hasil penelitian. Jadi saling terkait prosesnya seperti itu. Dan selanjutnya ada pengumpulan data postmodern yang kritis.
Nah, ada metode tradisional yang sering kita gunakan yaitu observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data ya. Namun ada kalanya kadang observasi dan wawancaranya juga belum cukup untuk menangkap semua suasana, semua nuansa pada saat penelitian seperti itu. Lalu ada keterlibatan aktif. Nah, dalam pendekatan postmodern, kita harus melibatkan partisipan dalam proses pengumpulan data. Jadi partisipan itu tidak hanya menjadi objek penelitian, juga harus menjadi bagian dari prosesnya seperti itu. Dan dengan melibatkan partisipan juga kita harus bisa mengurangi kekuasaan atau mengurangi dominasi dari peneliti. Jadi suasananya lebih egaliter, di mana semua suara didengar seperti itu, dari partisipan, dari peneliti, jadi seimbang. Ada suara partisipan maksudnya itu contohnya siswa dan guru diakui dalam penelitian seperti itu. Lanjut ada analisis data postmodern yang kritis. Maksudnya ada beberapa poinnya, ada inklusi partisipan, ada penolakan otoritas. Nah, dari inklusi partisipan, jadi kita melibatkan partisipan. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda. Nah, kan setiap isi kepala itu berbeda-beda ya. Setiap partisipan A, partisipan B, partisipan C pasti berbeda-beda. Nah, kita harus bisa memberikan ruang lebih kepada partisipan seperti itu, supaya kita bisa memahami hasil penelitian dengan lebih baik seperti itu. Lalu ada mencari bukti kekuasaan, maksudnya bagaimana kekuasaan beroperasi dalam konteks pendidikan ya, maksudnya konteks pendidikan bukan hanya tentang menemukan penindasan tapi juga tentang memahami bentuk kekuasaan lainnya. Lalu ada proses kolaboratif. Nah, analisis data harus dilakukan secara kolaborasi supaya bisa menciptakan ruang diskusi dan pertukaran ide dengan lebih kaya seperti itu. Selanjutnya ada representasi data postmodern yang kritis. Nah, ada berbagai media. Jadi peneliti itu didorong untuk menggunakan berbagai media untuk menyajikan datanya. Seperti ada video, ada audio, bahkan fiksi sekalipun bisa digunakan untuk media menyajikan data. Jadi hasil penelitiannya lebih menarik dan mudah dipahami seperti itu. Ada suara partisipan dalam laporan, maksudnya kita harus memastikan bahwa suara partisipan atau suara yang diteliti itu tetap dalam laporan penelitian. Jadi tidak memotong-motongkan, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan seperti itu hasilnya. Representasi akurat, maksudnya penting untuk mempresentasikan kompleksitas pengalaman pendidikan matematika dengan cara yang akurat. Kita harus berusaha untuk tidak menyederhanakan kenyataan yang ada ya, yang tadi itu tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan gitu, seperti itu. Lalu harus bisa menjangkau audiens yang beragam. Bisa dengan melakukan dialog membedah hasil-hasil penelitian seperti itu. Nah, ada kemungkinan postmodern yang kritis melalui studi hipotesis. Contohnya contoh penelitian, bayangkan sebuah penelitian misalkan siswa atau guru atau orang tua, masyarakat semuanya terlibat. Nah, mereka itu guru, orang tua, masyarakat bisa memberikan masukan dalam perspektif yang berbeda-beda seperti itu. Lalu pendekatan inklusif harus melibatkan semua pihak supaya hasil dari penelitiannya lebih bermakna seperti itu. Hasil yang lebih kaya maksudnya hasilnya bisa lebih komprehensif seperti itu, jadi nyata di lapangan seperti itu, memperkuat hubungan
Maksudnya penelitian harus bisa membangun jembatan antara peneliti dan komunitas-komunitas pendidikan. Jadi orang-orang yang relevan di bidangnya seperti itu, sehingga penelitiannya lebih pas dan lebih bisa bermanfaat. Nah, seperti itu. Lanjut ke moderator. Boleh ke moderator. Jadi ini. Baik, terima kasih Kak atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari metodologi postmodern kritis dalam penelitian pendidikan matematika, yang mana kesimpulannya itu pertama, penelitian pendidikan itu telah melalui beberapa fase atau momen dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda, di mana setiap momen itu berkaitan dengan cara meneliti yang bisa dibagi menjadi beberapa, seperti cara memprediksi, memahami, membebaskan, atau mendekonstruksi. Di mana setiap paradigma juga memiliki asumsi filosofis yang berbeda-beda juga, yang mana mempengaruhi dari cara mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyajikan sebuah data. Dalam pendidikan penelitian ini itu sangat penting karena memungkinkan kita untuk lebih melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan juga menemukan solusi yang lebih konferensif. Dengan merangkul keberagaman ini, kita itu bisa memperluas cangkupan penelitian pendidikan matematika dan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang baru yang memang belum pernah terungkap sebelumnya. Juga dari pendekatan yang beragam juga membantu kita untuk memahami dan mengatasi suatu masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan pendidikan matematika seperti tadi ketidakadilan. Juga membatasi diri dari satu atau dua pendekatan saja akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak memungkinkan kita untuk menemukan inovasi baru. Jika lebih disederhanakan lagi, kesimpulan dari metodologi postmodern kritis dalam pendidikan matematika ini yaitu penelitian pendidikan itu harus terus berkembang dan terus terbuka terhadap berbagai perspektif. Dalam merangkul keberagaman, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih tentang proses pembelajaran matematika dan menemukan suatu solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jika diibaratkan, yaitu sebuah kebun yang memang berisi berbagai macam bunga. Nah, bunga ini itu suatu pendekatan penelitian yang mana kita tahu bahwa bunga itu memiliki warna, keindahan yang berbeda-beda. Nah, jika kita menanam satu jenis bunga, tetapi kita itu monoton. Nah, tetapi jika kita dalam kebun tersebut menanam berbagai jenis bunga, maka akan menjadi lebih indah dan juga lebih menarik. Begitu pula dengan penelitian pendidikan matematika. Dengan memiliki berbagai pendekatan, kita bisa mendapatkan yang lebih kaya dan juga bermanfaat. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.